Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi khusus yang saya beri judul penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran kemampuan menulis teks eksposisi di kelas 7 SMP MTS. Saya katakan sebagai kompetensi khusus karena video ini akan insyaallah akan berlanjut terus sampai pada sampai selesai sampai selesai sehingga terulas mulai dari yang terlihat sekarang ini sampai dengan akhir dari sebuah penulisan skripsi. Nah, masalah yang akan diteliti saya tulis di sini buat sementara semacam ini. 6 apa kategori kemampuan awal menulis teks eksposisi? Samakah kategori kemampuan awal menulis teks eksposisi per gender? Kemudian bagaimana penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran menulis teks eksposisi di kelas 7 SMP per sekolah, bisa jadi begitu. Apa kategori kemampuan akhir menulis teks eksposisi? Samakah nomor 5, samakah kategori itu per gender? Terakhir, samakah kategori antara kemampuan awal dan kemampuan akhir menulis teks eksposisi? Baik, video ulasan ini, ulasan yang saya contohkan dengan judul dan masalah seperti ini. Saya mulai dulu dengan judul. Judul ini mengcover 6 masalah. Judul ini mengcover 6 masalah. Masalah ini dikaitkan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dikaitkan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dia berada di level 3 sampai 4. Level aplikasi. Dalam hal ini tadi penerapan pendekatan konstruktivisme. Jadi level aplikasi, kata kunci tadi adalah penerapan. Jadi kalau memang itu yang dipilih, bermakna anda, kita semua, terutama yang akan meneliti, mahasiswa akan meneliti tadi itu, anda di S1, anda memang sudah memenuhi syarat kerangka kualifikasi yang diamanahkan oleh negara pada anda. Kerangka kualifikasi ini peraturan pemerintah yang menetapkan pendidikan nasional itu, perguruan tinggi itu harus berada pada level ini. Nah, apa yang diaplikasikan tadi? Judulnya adalah penerapan pendekatan konstruktivisme. Jadi ada pendekatan konstruktivisme yang ditemukan oleh ahli dalam satu riset juga. Mungkin dia menemukan di sini yang paling top itu ada penemuannya ini level invensi, level penemuan. Nah, konstruktivisme ini secara umum sudah ditemukan sejak lama. Kita mengenal dulu namanya, ada namanya Jean Piaget. Ada lagi namanya juga orang yang sedikit bertentangan dengan Jean Piaget tentang konstruktivisme. Ini adalah ahli dari Rusia yang dikenal dengan nama Lev Vygotsky. Dan nanti itu akan dibahas pada teori saat saya menyajikan video berikutnya. Nanti akan dibahas siapa itu Jean Piaget dan siapa itu Vygotsky. Yang jelas aplikasi ini, penelitian aplikasi ini ingin menerapkan sesuatu yang ditemukan oleh ahli, ditemukan di sini, mungkin diinovasikan di sini, mungkin hasil inovasi yang diaplikasikan, mungkin saja hasil aslinya yang diaplikasikan. Mengapa perlu dilakukan penelitian aplikasi? Mengapa? Karena dalam pembelajaran sangat diperlukan kita selaku calon guru bahasa Indonesia untuk memberi
untuk melentarkan, untuk membantu para guru menemukan, ya, menginformasikan banyak cara, diantaranya pendekatan konstruktivisme dalam upaya mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia, yakni teks eksplanasi yang saya tulis di judul tadi. Nah, seperti ini, ya. Ini penerapan pendekatan konstruktivisme, ya. Jadi latar belakangnya mestilah berisi nanti mengapa saya pilih, mengapa dipilih konstruktivisme. Nah, diyakini konstruktivisme ini belum booming, ya, belum merakyat di kalangan guru bahasa Indonesia. Kalau sudah merakyat tak perlu lagi, ya, kecuali konstruktivisme yang unik, ya, di luar konstruktivisme yang sudah merakyat di kalangan guru bahasa Indonesia. Jadi dengan keyakinan pendekatan ini belum merakyat dan si peneliti meyakini ini bagus untuk di-sharekan kepada guru bahasa Indonesia guna menambah variasi mengajar, maka disitulah pendekatan konstruktivisme itu menjadi penting. Jadi tersisihlah pendekatan-pendekatan lain, ya. Tersisih, ya. Nah, termasuklah katakanlah pendekatan-pendekatan yang sudah booming di kalangan guru kita sisihkan. Yang sudah ya sudah. Yang baru ini kita perkenalkan. Walaupun barang ini sudah lama, tapi di kalangan guru bahasa Indonesia sepanjang yang saya tahu, ya, guru masih tercengang-cengang, ya, mendengar konstruktivisme ini. Oke. Itu alasan memilih konstruktivisme, ya, sebagai pendekatan. Nah, kemudian latar belakang menukik pula kepada pendekatan kemampuan menulis, ya. Tadi kemampuan menulis sudah pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran kemampuan menulis. Nah, berilah alasan, ya, menulis dijadikan bahan penelitian ini. Tersisih membaca, tersisih mendengar, tersisih pula berbicara. Beri alasan, ya. Beri alasan logis, ya. Ya. Setiap alasan tidak semua orang menyetujui, ya. Pasti ada pihak yang membangkangnya. Tapi yang jelas Anda, ya, harus sudah berupaya memberi argumen, ya. Memilih kemampuan menulis daripada kemampuan membaca. Itu. Nah, ini 2 kali pula saya buat di sini konstruktivisme. Saya hapus, ya. Kemudian teks eksposisi. Mengapa teks eksposisi yang dipilih? Ya. Dalam pembelajaran di SMP, teks itu sangat banyak. Ada teks deskripsi sebagai teks awal, ya. Ada teks cerpen, ada teks eksplanasi, ada teks hasil observasi, teks ulasan, malah, ya. Sangat banyak. Tapi mengapa eksposisi yang dipilih? Beri lagi alasan, ya. Alasan logis. Alasan itu sekali lagi sifatnya argumentatif. Orang boleh tidak setuju, ya. Orang boleh tidak sependapat, maksud saya. Tapi Anda tidak salah, kita tidak salah. Nah, kemudian mengapa memilih kelas 7, ya? Teks eksposisi ini ada di banyak tempat, ya. Di SMA juga ada. Kalau mengacu kepada kurikulum 2013 sekarang. Saya memilih kelas 7, saya perlu beri alasan, dan di latar belakang ini kelas 7 itu saya pilih. Mengapa tidak kelas 10, kelas 11 di level SMA? Nah, itu dia. Hanya saja, ya, saya tidak di video ini saya tidak menulis deskripsi lengkap tentang latar belakang itu. Tetapi yang jelas dimulai dulu dari yang konstruktivisme, kemampuan menulis, paragraf teks eksposisi, paragraf kelas 7. Ya, kalau mau ditutup nanti paragraf itu jadilah paragraf induktif, disitulah
perlu dilakukan riset yang dengan judul Penerapan Pendekatan Konstruktivisme dalam Pembelajaran Kemampuan Menulis Teks Eksposisi di kelas 7 SMP MTS. Tak bergerak lagi, dah terkunci. Nah, melalui penelitian ini jelas, tegas-tegas ya, secara eksplisit dijelaskan bahwa ini bukan penelitian tindakan kelas ya. Ini bukan PTK. Ini adalah penelitian eksperimen ya. Eksperimen, tidak mengeksperimenkan pendekatan ya, memperkenalkan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran menulis teks eksposisi kepada guru. Kepada guru diperkenalkan ya. Memperkenalkan pendekatan ini kepada guru. Tadi dikatakan pendekatan ini belum booming di kalangan mereka. Nah, jadi eksperimen ya. Nah, tak dapat juga ditafsirkan judul ini sebagai PTK ya. Karena dari segi urutan judul dia bukanlah PTK. PTK itu ya adalah sebuah penelitian ingin membantu kesulitan guru dalam mengajar tadi yang dia sedang ajarkan itu. Ya, membantu kesulitan dia untuk mencapai hasil ya sebagaimana yang dituangkan di dalam indikator. Tak mencapai ya, itu KKM-nya itu tak tercapai dengan cara dia. Nah, maka muncullah PTK. Jadi kita harus tunduk. Kalau PTK itu tunduk kepada kadi dia ya, untuk memberitahu dia ya tentang tidak tercapai itu apa. Pasti tidak tercapai itu karena dia salah pilih atau tidak memilih sesuatu yang mestinya dia pilih ya. Maksud saya begini ya. Dia mestinya memilih metode A atau pendekatan A, pendekatan B untuk mengajarkan kadi yang sudah dia pilih. Ternyata dia tidak memilih itu. Nah, kita menawarkan dengan cara lain untuk ya membantu dia ya men-scaffolding guru supaya tujuannya tercapai. Kalau membantu dia berarti kita tidak lagi menggunakan metode dia, metode yang dia pakai saat itu ya, dengan asumsi metode yang dia pakai itu betul ya. Itu tadi ya. Kalau metode yang dia tidak pakai pun salah ya, ya boleh, masih boleh dipakai metode kita yang kita tawarkan ya, karena dia salah menggunakan metode. Jadi tidak tercapainya, belum tercapainya KKM itu disebabkan bukan karena metodenya itu tadi, tapi ketidakmampuan dia menggunakan metode. Maka ditunjuklah cara menggunakan metode yang benar lewat PTK. Akan tetapi bisa jadi dia sudah benar menggunakan metode ya, tetapi tidak dapat juga ya, tidak tinggi juga. Maka kita menawarkan metode baru ya. Nah, kalau begitu judulnya tidak begini kalau PTK ya, peningkatan kemampuan menulis teks eksposisi ya melalui pendekatan konstruktivisme. Nah, itu baru PTK ya. Bahasa menunjukkan budaya ya, bahasa menunjukkan budaya. Dengan berbahasa yang macam itu, budaya tertentu sudah dapat kita rekam ya. Tapi kalau saya berbahasa seperti ini, penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran kemampuan menulis dan eksposisi, mau dikatakan juga ini sebagai PTK ya, lucu ya, saya pikir sangat lucu ya. Tak nampak itu ya, logika berpikir yang bertentangan dengan prinsip PTK ya. Kalau mau PTK tidak begini. Tapi sekali lagi, yang saya contohkan ini adalah bukan PTK, eksperimen untuk memperkenalkan berbagai metode. Dalam hal ini adalah pendekatan konstruktivisme kepada guru dengan asumsi dengan keyakinan ya, bahwa pendekatan konstruktivisme ini belum dikenal guru. Kebanyakan guru di Riau yang saya tahu, di Kepri yang saya tahu macam itu ya, masih gamang ya. Kalau saya melakukan penelitian ini, saya suruh guru, saya latih dia sebentar dulu, suruh guru, akhirnya dia menolak
ya, menolak. Saya belum pas Pak nak pakai metode ini, bukan pendekatan ini, Bapak sajalah. Ya, saya maklum kalau macam itu ya. Dia duduk ya, dia bersama dengan murid untuk melihat saya menerapkan metode ini. Gamang ya, gamang. Dan kebanyakan mahasiswa pun kalau melakukan riset tentang pendekatankah atau metodekah ataupun teknikkah yang masih baru, yang kita baru jumpa, sebenarnya metode itu relatif lama, yang kita baru jumpa, baru temukan, ya, suruh guru ngajar, tentu guru masih gamang dengan metode itu ya. Mungkin gamang karena kita lihat, tapi diam-diam nanti dia bisa melakukan ya, hari demi hari ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, semester demi semester. Lama-lama barang ini menjadi terbiasa juga oleh dia ya. Ala bisa oleh karena biasa, kata pepatah. Tapi kalau memang belum terbiasa, memang dia tidak mau disuruh itu. Nah, ini agak panjang komentar saya tentang membantah bahwa ini bukan PTK. Ini bukan PTK. Nah, maka kalau PTK tadi latar belakang tidak dimulai dari pendekatan konstruktivisme, ya, harus dimulai dari hasil belajar yang rendah. Ya, hasil belajar siswa yang rendah yang diajar oleh guru tadi itu. Tampilkan itu ya, hasil belajar rendah. Ya, yang tidak sesuai dengan KKM, keinginan guru ya. Nah, maka kita menawarkan, kita sebutkan juga di situ rendah itu dalam posisi guru menggunakan apa ya, model apa dia ngajar, pendekatan apa, metode apa, teknik apa. Nah, kita menawarkan yang kita yakini dapat meningkatkan ya, kemampuan menulis teks eksposisi. Baik, itu tadi latar belakang ya, latar belakang. Sekarang saya ulas tentang masalah. Mengapa masalah itu begini ya? Apa kategori kemampuan awal menulis teks eksposisi? Mengapa pula begitu, Pak? Ada yang bertanya ya. Mengapa pula begitu? Ya. Mengapa pula pakai istilah kategori? Mengapa tidak pakai istilah bagaimana kemampuan awal? Ya. Saya katakan tadi nomor satu ini adalah ini kuantitatif ya, kuantitatif. Saya tidak jawab kuantitatif ini yang ujung-ujungnya adalah keluar kategori yang sifatnya kualitatif, misalnya kategori tinggi, kategori sangat tinggi ya, atau kategori sangat rendah, rendah, tinggi, sangat tinggi. Nah, saya tidak bertanya di awal ini apa kategori kemampuan awal menulis teks eksposisi bagi siswa kelas 7 tadi yang hendak saya jadikan populasi dan sampelnya itu. Nah, nanti bicara populasi dan sampel ya, apa kategori, saya ingin tahu dulu apa kategori. Tentu kategori itu diketahui dari skor-skor dia ya, setelah diolah muncullah output yang namanya kategori ya. Itulah saya tulis dengan istilah ini, dan ini nanti sudah menunggu prosedur statistik untuk menjawab ini ya. Ini nanti sudah menunggu. Nah, itu pun nanti tidak ditulis di bab 3 nanti ya. Tapi buat sementara saya sebut ini pakai UJT satu sampel nanti ya. UJT satu sampel ketika data ini berdistribusi normal ya, dan berhomogen dan homogen, memenuhi syarat homogen. Nah, dah menunggu. Nah, alat yang hendak dipakai untuk menganalisis data sudah menanti ini ya. Ini UJT. Mengapa dia UJT ya? Padahal ini kan masalah deskriptif. Tapi mengapa UJT? Iya, nanti masalah ini dihipotetiskan menjadi dia komparatif ya. Tentu nanti pada hipotesis lah saya akan jelaskan pada video berikutnya. Sekarang masalah kedua. Samakah kategori kemampuan awal ya, yang satu tadi ini, samakah yang satu tadi ya, per gender? Loh, kok per gender? Iya, kita punya alasan untuk per gender, tapi setelah sebelumnya di latar belakang ya, sebutkan nanti bahwa hasil belajar itu gender pengaruh atau tidak ya. Gender itu menentukan atau tidak ya. Nah, tidak ada catatan di muka bumi ini gender pasti iya, pasti pengaruh, atau gender pasti tidak pengaruh.
Tak ada. Ya. Jadi sehingga kita tidak dapat mengatakan jangan lagi dilihat per gender berpengaruh. Kata siapa gender itu dah pengaruh atau belum pengaruh? Ya. Tak ada orang yang berani mengatakan gender itu pasti tidak pengaruh atau pasti berpengaruh. Tak ada. Ya. Nah, kalau menurut Quran dan hadis kan begitu ya. Itu ada bagian yang pengaruh, ada bagian yang tidak. Dari segi tertentu gender itu menentukan. Ya. Misalnya dari segi keimanan, Allah cakap tidak tentu, tidak menentukan itu jenis kelamin itu ya. Tapi dari segi pengetahuan tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Pengetahuan. Tapi kalau memang ada suatu penelitian dah mengatakan bahwa itu tidak pengaruh, kita juga ingin melihat, boleh saja, karena kita akan membuktikan hipotesis itu ya. Akan membuktikan temuan penelitian orang itu akan menjadi hipotesis, kemudian kita akan buktikan hipotesis ini, hipotesis mereka itu ya, dengan melakukan pertanyaan, samakah kategori itu ya secara kognitif ya, karena kemampuan menulis ini kan ranah kognitif. Nah, walaupun sekali lagi orang sudah mengatakan, banyak hasil penelitian sudah mengatakan bahwa gender tidak menentukan. Ya, perbedaan gender tidak menentukan atau perbedaan gender itu menentukan. Kita masih juga masuk di sini, boleh, karena penelitian ini sifatnya diantaranya kuantitatif ini kan untuk menguji hipotesis. Ya, jangan-jangan terbantah hipotesis itu atau jangan-jangan menguatkan. Ya, jadi tidak salah ya kalau masalah dua ini ditulis. Ya. Nah, kalau tidak ditulis bagaimana? Ya, untuk penelitian-penelitian yang aduhai ya, dia lewat menulis satu masalah bagaimana kemampuan awal, nanti masalah dua dia tidak tulis tapi dia lakukan analisis itu, tak apa-apa ya, tak apa-apa. Tapi untuk penelitian awal seperti mahasiswa S1, kalau tidak ditulis nanti lupa dia untuk menganalisisnya ya, lupa untuk menganalisisnya. Jadi per gender okey ya, okey. Kita katakan tadi, walaupun dari segi tertentu Allah dah jamin bahwa keimanan itu, Allah dah katakan bahwa iman takwa seseorang itu tidak didasarkan kepada gender ya, bukan karena dia perempuan dia takwa atau bukan karena laki-laki dia takwa. Orang yang bagus itu dilihatnya, maksud saya bukan begitu ya. Orang yang baik itu kata Allah adalah orang yang bertakwa, bukan karena jenis kelaminnya. Nah, atau kalau ditanya apakah karena perempuan dia takwa atau karena laki-laki dia takwa, tidak dapat dibedakan juga kan. Ya, para sahabat kebanyakan laki-laki, sedikit perempuan, dan semua mereka takwa. Jadi takwa di situ tidak memperlihatkan jenis kelamin. Ya, dia takwa ya, bahwa mentang-mentang dia takwa, mentang-mentang dia perempuan, maka dia takwa. Tidak macam itu. Ini sama juga macam ini. Apakah dengan kategori menulis itu karena dia laki-laki, dia tidak sama dengan perempuan? Walau alam, kita tetap itulah yang harus diteliti di sini. Cuma waktu memberi alasan di latar belakang harus benar, ya. Jadi kalau tidak melihat ini jangan diangkat isu kognitif, isu apa ya? Isu tadi, isu jenis kelamin tadi ya, haruslah dimanfaatkan hadis lain ya, dipakai hadis lain. Kata Allah ya, kata Rasul kita, kalau seseorang yang hendak dijadikan saksi di persidangan, dia itu perempuan, wajib 2 orang, minimum 2 orang ya. Tapi kalau dia laki-laki cukup 1. Nah, dalam konteks itu laki-laki beda dengan perempuan. Ya, dalam konteks itu, dalam konteks nak memberi pendapat, nak bertanya nanti ya, dia akan ditanya oleh jaksa, akan ditanya oleh hakim ya tentang persaksiannya. Ya, harus punya 2. Jadi 1 tak cukup ya untuk perempuan. Ya, dalam hal lain masih banyak dari segi agama. Maka sekali lagi tidak salah ya, tidak salah kalau gender ini dijadikan isu untuk melihat variabel Y ini sama atau beda dengan
perempuan itu gendernya. Nah, sekali lagi mengapa ditanya kemampuan awal? Karena nanti terkait nanti dengan bab 3 bahwa penelitian ini adalah penelitian eksperimen, ya, lewat mengeksperimenkan pendekatan ini. Nah, baru sampailah nanti dia pada kegiatan, ya. Tentu kegiatan nanti pertama kan tes dulu, lakukan tes untuk mendapatkan kategori awal. Kemudian dari hasil tes itu juga diolah nanti. Ini juga diolah, yang dua diolah. Ini statistik yang dah menunggu. Kalau gender itu uji T sampel independen nantinya. Kalau ini ya, kalau ini kita lari ke isu lain, misalnya isu etnis, mungkin sampai kepada ANOVA, ya, dengan catatan syarat terpenuhi. Nah, nomor 3 sampailah pada kegiatan untuk melakukan eksperimen. Eksperimen yakni menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran. Nah, ini eksperimennya ini lagi-lagi, ya, eksperimen itu metodenya banyak, ya. Ada menggunakan dengan kelas kontrol, ada tanpa kelas kontrol menurut para ahli, ya. Ini tidak selamanya harus kelas kontrol, tidak, ada tanpa kelas kontrol, ya. Tapi dia terkontrol juga di situ sebenarnya. Jadi dia tidak dua kelas. Misalnya satu kelas dapat dia lakukan kelas kontrol, yang satu berbahan ajar, yang satu tidak berbahan ajar, bisa saja, ya, kelas kontrol, ya. Jadi bukan kelas yang dikontrol, siswa-siswa yang ada di dalamnya itu yang dikontrol. Nah, ya, bagaimana penerapan tadi? Apakah menggunakan kelas kontrol atau tidak? Nah, saya dalam hal ini, ya, kalau riset yang pernah saya lakukan begitu, ya, saya tidak menggunakan kelas kontrol. Tidak menggunakan kelas kontrol. Karena saya dah berkeyakinan bahwa dengan pembelajaran konvensional itu, ya, mengapa saya katakan pembelajaran konvensional? Karena begitu saya masuk ke kelas ini, pembelajaran ini sudah dilakukan oleh guru, ya. Pembelajaran ini sudah dilakukan, ya, oleh guru. Ini dalam kurikulum dia urutan ketiga kalau saya tidak salah, ini teks eksposisi ini, ya. Yakin saya, guru sudah melakukan, ya, guru sudah melakukan. Jadi yang dah dilakukan dia itu dinyatakan sebagai pembelajaran konvensional. Itulah kontrolnya, ya, yang tidak kita teliti, yang sudah di prememori saja. Begitu. Nah, sekarang kalau saya tidak menggunakan kelas kontrol, tetapi saya meneliti sampai 3 kelas, eksperimen sampai 3 kelas, ya, umpamanya dengan kuasi eksperimen, ya. Umumnya penelitian eksperimen ini kuasi eksperimen, ya, kalau kita tak punya sekolah, ya. Tapi nantilah saya jelaskan apa itu kuasi, ya, mengapa kuasi, mengapa eksperimen, ya, mengapa eksperimen murni, mengapa adanya kuasi. Nanti itu tentu bagian lain lah saya jelaskan. Tapi yang jelas, bagaimana penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran menulis teks eksposisi per jenis sekolah. Nah, ini per jenis sekolah artinya lebih dari satu nanti ini saya hendak melakukan riset ini, ya. Saya akan terapkan metode ini di sekolah A, yang satu lagi hendak saya terapkan di sekolah B. Begitu. Sama-sama eksperimen, ya. Sama-sama tak pakai kontrol. Jadi seolah-olah kelas yang satu kontrol pada sekolah yang lain. Seolah-olah. Tapi itu bukan. Karena saya tetap menggunakan pendekatan konstruktivisme. Ya. Mengapa begitu? Iya, ya. Karena pendekatan ini dipakai kalaulah guru itu tidak melaksanakan pendekatan ini, ya. Di kelas A itu guru itu, saya Pak, saya mencoba mengajar Pak, Bapak kau salah tunjuk. Alhamdulillah udah macam itu. Kelas B juga macam itu. Saya Pak, bimbing saya dulu Pak. Saya coba mengajarkan anak saya. Anak-anak murid saya maksudnya, kata guru itu. Alhamdulillah dah jadi kelas eksperimen untuk 2 kelas. Tapi yang satu guru yang berbeda, tentu berbeda pula cara dia mengajar sesuai dengan keterampilan dia mengajar. Ya. Itu dengan muridnya. Yang satu tadi guru dengan murid yang cuma kelasnya cuma 6 orang. Yang satu lagi guru juga sama-sama baru tahu konstruktivisme dengan murid jumlahnya 26 orang. Ya,
seumpamanya dengan kendaraan lah ya, seumpama ini. Katakanlah saya bereksperimen penerapan Honda, penerapan kendaraan bermotor roda 2 untuk mencapai ya suatu tempat tujuan. Nah, saya hendak bereksperimennya bagaimana menerapkan yang dipanggil di Indonesianya sebagai Honda ya. Honda itu kan merek kendaraan bermotor roda 2 yang diartikan oleh orang Indonesia begitu. Jadi kalau orang semua yang sebut Honda itu tak mungkin dinyatakan sebagai mobil ya. Itulah arbitrary bangsa Indonesia tentang Honda. Honda itu apapun mereknya, kendaraan roda 2 dia sebut dengan Honda. Lagi-lagi Honda itu adalah kinds of trademark ya. Kinds of trademark for vehicle. Nah, jadi saya yang bersangkutan tak mau, saya mau coba Pak pakai kendaraan bermotor gitu ya. Untuk mencapai tujuan, misalnya mencapai sebuah desa ya, dari Pekanbaru katakanlah nak pergi ke desa mana misalnya ke desa di Rumbio sana ya, misal ya. Ada 2 orang yang nak saya coba ini. Yang satu nak bersih tegang nak menggunakan kenderaan saya juga dengan cara dia ya, dengan cara dia. Tentu kemampuan dia berhonda ini bergantung kepada keterampilan dia ya. Dia sudah mahir tak berhonda ya. Kalau dia tidak mahir, baru beberapa meter dia jatuh. Jangan dikatakan berkemampuan sepeda lebih baik dari Honda. Ya untuk dia iya. Untuk si penunggang tadi itu, pengendarai tadi itu, dia tak pandai naik sepeda, naik Honda ya. Baru beberapa dia ditangkap polisi. SIM tak ada, semua tak ada ya. Tangkap polisi. Maka dia tak pernah nyampai. Maka dia tidak dapat mengatakan ya, bersepeda lebih bagus dari Honda. Untuk dia iya, karena dia tidak dapat melaksanakan ya, syarat minimum yang dikehendaki oleh Honda itu. Begitu juga orang yang kedua tadi ya. Orang yang kedua, dia terampil tidak? Kalau dia terampil dengan medannya bagaimana? Oh, ternyata kelasnya lain lagi. Tadi kan menuju desa. Nah, sekarang hendak menuju kota ini. Ya, dari sebuah kecamatan di Tambang, Kampar misalnya nak menuju kota Pekanbaru. Nah, kalau bersepeda tentu jalur-jalur sepeda harus dilalui. Ini jalur apa ya? Jalur berhonda dia pakai untuk sepeda ya. Jalur tak boleh bersepeda, dia bersepeda, lantas dia ditilang di situ. Jadi itulah yang hendak kita lihat ya. Dalam arti kata saya katakan sekali lagi bahwa bagaimanakah penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran menulis teks eksposisi per jenis sekolah. Nah, kalau dah begini, ini minimum 2 nanti ini. Dari 2 orang guru. Kalaupun tak ada guru dari 2 orang guru, dari 2 kelas. Misalnya saya sendiri sebagai peneliti menjadi guru. Tapi ingat, medan saya beda. Ya, tadi saya berkendara untuk menuju desa, bersepeda, ya. Yang satu lagi bersepeda untuk menuju kota. Ya, jalan mana yang tak boleh saya lalui? Ya. Itu juga menentukan. Begitu. Nah, lagi-lagi setiap saya itu tidak ada kontrolnya. Cuma saya akan mengatakan nanti dalam kondisi macam ini, kelas yang terlalu banyak muridnya dengan guru yang sama akan begini hasilnya. Kelas yang sedikit muridnya akan begini hasilnya. Tapi kelas yang sedikit muridnya tapi fasilitasnya begini. Fasilitas yang banyak begini. Ya, akan begini hasilnya. Itu makanya nanti nomor 3 ini nuansanya kualitatif. Ya, cara mengajar dengan kondisi yang macam ini melalui pendekatan yang sama ya akan menghasilkan yang relatif tinggi. Inilah sebenarnya suka tak suka mahasiswa sekalian ditunggu oleh guru ini ya. Ini jawaban nomor 3 ini ditunggu oleh guru ya. Terutama guru yang tadi yang belum pernah memahami ini ya. Jadi kalau kita dapat melaksanakan ini, alhamdulillah dia akan baik. Nah, apa yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan ini?
Apakah penerapan saja? Tidak, jawabannya. Ya. Kita harus menggunakan bahan ajar. Ya. Paling tidak LKPD harus dibuat tentang kemampuan menulis teks eksposisi. Ya. Kalau digunakan bahan ajar yang ada di SMP itu boleh silakan, tapi asal bahan ajar itu tidak salah. Ya. Okeylah tidak salah, asal juga bahan ajar itu lengkap. Dia benar tapi tidak lengkap. Kan salah juga jadinya kan. Benar tapi tidak lengkap, jadi salah. Nah, dia benar ya, tapi tidak mendalam. Ya, makanya teriringlah nanti perangkat pembelajaran lain ya. Fokusnya dia tadi meneliti pendekatan konstruktivisme, tapi dia juga harus menunjukkan kepada pembimbingnya atau kepada khalayak semua bahwa dia harus menunjukkan mana bahan ajar yang baik. Bahan ajar yang baik untuk satuan KD yang rendah itu bisa dimasukkan dalam lembar kerja peserta didik atau yang dikenal dengan LKS. Gitu, ya. Apakah cukup juga bahan ajar? Tidak. Dia juga harus membawa RPP, apa yang hendak dia buat, ya, apa yang hendak, langkah-langkah apa yang hendak dia kerjakan, harus cocok nanti dengan yang dia mau ini ya, dengan pendekatan konstruktivisme. Jadi di tingkat proposal atau di tingkat untuk melaksanakan penelitian ini memang harus divalidasi. Nah, nanti saya akan bahas panjang lebar bagaimana memvalidasi bahan ajar, bagaimana memvalidasi RPP, ya, termasuklah bagaimana tadi untuk memvalidasikan tes ini, tes menulis eksposisi. Jangan-jangan dia salah tes, bilang tes eksposisi rendah, tesnya salah. Ya, itu nanti pada kajian tentang eksposisi untuk masalah yang sama. Baik. Yang keempat, apa kategori kemampuan akhir menulis teks eksposisi? Pertanyaan ini muncul setelah ada masalah 3. Ya, setelah ada masalah 3. Tentu nanti kalau ini 2 sekolah, ya, kalau per gender nanti di sini untuk masalah 5, itu dah menunggu itu statistik, prosedur statistik non inferensial parametrik, ya. Itu namanya ANOVA 2 arah nih. Kalau nomor 5 dijawab, kalau nomor 3 itu 2 sekolah atau lebih, ya, melihat per gender, sudahlah itu ANOVA 2 arah dah menunggu di sini ya. Dah menunggu. Kalau di sini sama tadi ini UJT ya, UJT paling tidak satu sampel ya. Kalau per gender saja tadi di sini ini 2 sampel, apa itu ANOVA 2 arah. Kalau nomor 2 tadi bisa ANOVA 2 arah. Ya, kalau kita mengambil kemampuan awal itu dari banyak sekolah. Ya, kemampuan awal itu kita ambil dari banyak sekolah bisa. Ya, per gender. Ya, dari banyak sekolah. Dia menggunakan konvensional atau tidak? Konvensional apa dia pakai? Ya, apakah saintifik itu dipakai? Memang betul-betul ya, saintifik itu. Oh, yang satu dengan saintifik begini. Oh, sama-sama saintifik. Udah. Tapi sekali lagi sama-sama saintifik pun karena berbeda guru, berbedalah ya. Honda jangan disalahkan, ini salahlah pengendara ini. Senapang jangan salahlah snipernya ya. Itu makanya kata orang-orang kulit putih bilang ya, the man behind the gun. The man behind the gun. Man itu yang sangat menentukan. Gunnya itu memenuhi sasaran atau tidak, itu memang karena the man. Tapi memang gun itu perlu ya. The gun itu perlu ya. Ya, the gun senjata api dengan the gunnya bambu runcing tidak sama gitu ya. Ya, semampu-mampunya the man tadi ya. Yang satu menggunakan sepeda, yang satu menggunakan Honda, adu kecepatan untuk lapangan sprint gitu ya, 100 meter lapangan bola. Ya kalah lah kalau macam itu. Yang pakai sepeda 100 meter dengan asumsi sama-sama terampil menggunakan Honda, sama-sama terampil menggunakan sepeda. Sprint ya, 100 meter. Ya. Kalah itu nah ya.
Tapi apakah bersepeda lebih cepat dengan berhonda? Bisa jadi kalau di jalan raya yang sibuk, jalan raya yang macet. Kalah lah mobil roda 2 dengan cc 200 cc atau 240 cc begitu melawan Honda, melawan sepeda. Kalah, ya. Ya. Honda kita umpamanya cuma 100 cc, ya. Paling tinggi umpamanya katakanlah Honda lama 60 cc atau 80 cc, ya. Melawan mobil Kijang yang 200 Innova itu yang 240 cc atau 220 cc, ya, atau 200 cc, ya. Ya, sama-sama ini dari kecamatan Setat, dari kampus Universitas Riau misalnya menuju ke mana, ya, menuju ke jalan jalan lupa pula saya jalan raya. Sampai masa lupalah jadi, ya. Insinyur HR Subrantas, ya, jalan HR Subrantas, ya, keluar dari pintu selatan Universitas Riau, ya. Nah, ke Subrantas hendak menuju ke balai kota. Ya, hendak menuju katakanlah ke kantor gubernur Riau. Siapa yang duluan sampai? Yang satu pakai mobil, ya, yang satu pakai Honda dengan lintasan yang sama. Saya meyakini pakai Honda lebih sampai, ya, karena macet. Mobil tak bisa menyelip-nyelip karena space-nya besar. Honda bisa nyelip-nyelip, ya, space-nya menyelinap dia kayak ular gitu, ya. Nah, begitulah, ya. Kalau medannya, suasananya sama gitu, ya, belum tentu, ya, bambu runcing itu kan bisa mengalahkan gunnya Belanda, ya. Itu the man behind the gun, ya. Orang Indonesia degannya cuma bambu runcing, ya. Tapi Masya Allah kayak perang Badar itu, ya. Bambu runcing perang Indonesia itu kayak perang Badar, ya, dengan 314 orang pasukan itu, ya. Allah tambah lagi pasukan dari malaikat gitu, ya. Ketika ditanya, tadi aku terbunuh gitu, ya, oleh seorang yang berpakaian berkuda putih-putih apa semua. Ya, tadi temanku terbunuh dengan orang. Padahal tak satu pun pakai pakaian putih-putih, apa putih-putih, ya. Ya, kata sang ustaz, itulah dia malaikatnya. Allah bantu. Menceng pula kesana sedikit, ya. Nah, nomor 6. Samakah kategori antara kemampuan awal dan kemampuan akhir? Teks eksposisi. Ya, ini sebenarnya masalah ini juga boleh tidak dibuat, ya. Boleh tidak dibuat. Tapi dianalisis iya, ya, dianalisis iya. Maka saya untuk penelitian awal pemula, kalau saya membimbing mahasiswa, saya suruh dia buat, ya. Ini statistik inframetrik pun inferensial pun sudah menunggu, namanya statistik apa namanya, lupa pula saya, ya, tentang ini UJT sampel berpasangan, ya. Ini saya kalau datang penyakit saya ini sebentar saya lupa, ya. Pada sedang nyantai ini UJT sampel berpasangan, ya. Ya, parrot, ya, parrot, ya. Sampel berpasangan, kelas yang sama, ya, kelas yang sama sebelum dan setelah, after and before, ya, the same class, ya. Kita akan cari, ya, sebanyak mana, adakah perbedaan antara, ya, pra-test and post-test itu. Nanti sampelnya prosedur uji statistik dah menunggu. Kalau inferensial parametrik itu UJT parrot, kalau non parametrik nanti Wilcoxon dah menunggu. Saya pikir, ya, untuk latar belakang dan masalah terhadap video ini, ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Anda, terutama mahasiswa, dapat memahaminya. Ya, jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komen, ya. Ya, untuk rekan-rekan sejawat, teman sejawat, kalaupun
mau ditanya, mau dikomentari, ya silakan komentari ya, di kolom komen ya. Apakah itu berbentuk sanggahan atau bentuk pertanyaan ya. InsyaAllah saya akan coba menjawabnya. Akhirnya thanks a lot for your full attention. Thanks a lot for you watching my videos from the beginning until the end. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.